Halo teman-teman, selamat datang di video kita. Wah, nggak kerasa ya, bentar lagi udah akhir tahun. Kalian udah siapin apa aja nih? Liburan bareng keluarga? Resolusi tahun baru? Atau jangan-jangan masih sibuk banget sama kerjaan kantor yang numpuk? Nah, di video kali ini, kita bakal ngobrolin tentang serunya persiapan akhir tahun di kantor, yang pastinya penuh dengan kekacauan lucu dan juga harapan-harapan besar. Kalian pasti udah hafal banget kan? Gimana suasana kantor kalau udah mau akhir tahun? Ada yang heboh nyusun rencana liburan, ada yang dikejar-kejar deadline, dan nggak ketinggalan juga deh, drama-drama kocak yang bikin kita ngakak nggak berhenti. Nah, di video ini kita bakal ikutin keseruan Tony, seorang karyawan kantor yang tingkahnya relatable banget sama kita-kita, dalam menghadapi semua kekacauan akhir tahun di kantornya. Penasaran kan gimana sih cara Tony menghadapi semua kekacauan itu? Yuk, langsung aja kita tonton videonya. Jadi gini teman-teman, setiap kali udah mau akhir tahun, kantor kita itu punya tradisi unik, yaitu bikin to-do list. Katanya sih biar kerjaan kita lebih teratur, dan kita bisa menutup tahun dengan prestasi yang membanggakan. Ya, siapa sih yang nggak mau? Tapi masalahnya si Tony ini punya kebiasaan yang unik banget. Dia itu hobinya nulis target yang, gimana ya, terlalu tinggi. Coba bayangin, di to-do list-nya, dia dengan pedenya nulis, lobby klien internasional. Padahal dia aja kalau disuruh presentasi depan bos aja masih suka grogi. Atau yang lebih kocak lagi, dia nulis, naikin penjualan perusahaan sebesar 500%. Haduh Tony, emang dia pikir dia superhero penjualan yang bisa dengan mudahnya bikin orang-orang beli produk kita? Yang lebih parah lagi, dia nulis target-target itu dengan penuh semangat dan keyakinan diri. Padahal, kita yang baca aja udah langsung ngakak sambil geleng-geleng kepala. Tony, mimpi boleh tinggi, tapi ya lihat-lihat realita dong, kata teman kantor gua sambil ngeliatin to-do list Tony. Tapi ya gitu deh, namanya juga Tony. Dia tetap kekeh dengan target-targetnya. Katanya, siapa tahu aja terwujud kan? Namanya juga berharap. Ya udah deh, kita mah cuma bisa ngikutin aja. Lagi pula, yang bakal repotkan dia sendiri kalau targetnya nggak kesampaian. Nah, yang bikin makin kocak, dia tuh suka banget update progress to-do list-nya di grup WhatsApp kantor. Jadilah kita setiap hari disuguhi drama, perjuangan Tony menaklukkan to-do list akhir tahun. Oke, teman-teman, kita lanjut ke cerita berikutnya. Jadi, selain bikin to-do list, tradisi lain di kantor kita menjelang akhir tahun adalah rapat. Tapi bukan rapat biasa loh, melainkan rapat untuk menentukan tema pesta akhir tahun. Dan kalian tahu siapa yang paling heboh kalau udah ngomongin pesta? Yap, siapa lagi kalau bukan Tony? Biasanya sih, tema pesta akhir tahun di kantor kita itu standar-standar aja, kayak malam elegan atau serba putih. Tapi tahun ini beda guys. Tony datang dengan ide yang benar-benar di luar dugaan. Dia mengusulkan tema Festival Durian. Awalnya, kita semua mikir Tony lagi bercanda. Masa ya, pesta akhir tahun temannya durian, mau makan durian pakai jas dan gaun malam gitu. Tapi ternyata, Tony serius, guys. Dia bahkan udah nyiapin presentasi PowerPoint lengkap dengan dekorasi panggung berbentuk durian raksasa dan dress code serba hijau kuning. Bayangin guys, kita bisa makan durian sepuasnya. Bakal ada pancake durian, es krim durian, sampai kopi durian. Kita bakal jadi kantor pertama di Indonesia yang ngadain pesta akhir tahun rasa durian, kata Tony dengan penuh semangat. Kita yang dengerin presentasi Tony cuma bisa geleng-geleng kepala. Tony, ini pesta akhir tahun, bukan festival kuliner durian, kata salah satu teman kantor gue. Tapi Tony tetap keukeo dengan idenya. Dia bahkan sampai memohon-mohon ke bos buat menyetujui idenya. Oke guys, kita lanjut ke kekacauan selanjutnya. Jadi selain nyiapin to-do list dan pesta akhir tahun, ada satu lagi tugas penting yang harus diselesaikan menjelang akhir tahun, yaitu laporan anggaran. Dan kalian bisa tebak, siapa yang kebagian tugas itu? Yap, Tony. Sebenarnya sih, Tony ini bukan orang yang ahli di bidang keuangan. Dia lebih jago ngatur acara dan ngasih ide-ide gila. Tapi entah kenapa, bos kita malah percaya sama Tony untuk ngurusin laporan anggaran. Mungkin bos kita lagi khilaf kali ya. Awalnya sih, Tony terlihat antusias banget. Dia bilang dia punya ide inovatif untuk membuat laporan anggaran yang lebih menarik dan mudah dipahami. Kita yang dengerin cuma bisa ngangguk-ngangguk aja, pura-pura ngerti. Tapi, kita mulai curiga waktu Tony minta data-data aneh, kayak jumlah karyawan yang suka makan mie instan di kantor, sama biaya perawatan kumis Pak Bos.
Tony, lo ngapain sih minta data-data kayak gini? Ini kan laporan anggaran, bukan sensus penduduk. Tanya salah satu teman kantor gue. Tony cuma cengar-cengir. Tenang aja, gue punya rencana besar. Kalian lihat aja nanti, laporan anggaran kita bakal jadi yang paling keren se-Indonesia. Hari demi hari berlalu, Tony sibuk dengan laporan anggarannya. Dia bahkan sampai lembur terus dan jarang pulang ke rumah. Kita jadi khawatir, jangan-jangan Tony kesambet setan laporan anggaran. Dan akhirnya, tibalah saatnya Tony mempresentasikan laporan anggarannya di depan bos dan seluruh karyawan. Kita semua udah penasaran banget, kira-kira inovasi apa yang udah Tony buat. Udah mau akhir tahun gini, pasti nggak lengkap dong kalau nggak ngomongin resolusi tahun baru. Nah, Tony ini punya kebiasaan unik setiap bikin resolusi. Dia selalu nulis target yang muluk-muluk, bahkan terkesan halu. Bayangin aja guys, tahun lalu dia nulis resolusi mau jadi CEO perusahaan teknologi raksasa kayak Google atau Facebook. Padahal, dia aja gaptek banget. Jangankan bikin aplikasi, buka website aja suka salah. Tenang aja, gue udah punya rencana matang. Kata Tony waktu itu dengan penuh percaya diri. Gue bakal belajar coding dari YouTube, bikin aplikasi revolusioner, terus dapat investor miliaran rupiah. Gampang. Kita yang dengerin cuma bisa geleng-geleng kepala. Tony, mimpi boleh tinggi, tapi ya lihat-lihat realita dong, kata salah satu teman kantor gue. Tapi Tony tetap keukeu dengan resolusinya. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Tentu saja resolusi Tony gagal total. Dia cuma sanggup belajar coding dasar-dasar doang. Itu pun setelah laptopnya kena virus, gara-gara download aplikasi bajakan. Oke guys, cerita selanjutnya tentang rencana liburan akhir tahun Tony. Kalian tahulah ya, setelah setahun bekerja keras, pasti enak banget bisa liburan untuk menyegarkan pikiran. Nah, Tony ini udah dari jauh-jauh hari merencanakan liburan akhir tahun. Dia bahkan udah mengajukan cuti jauh-jauh hari, biar disetujui bos. Tujuan liburan Tony kali ini adalah Jepang. Dia udah lama banget pengen ke Jepang, terutama buat melihat langsung keindahan Gunung Fuji dan mencicipi sushi otentik di sana. Dia bahkan udah belajar beberapa patah kata dalam bahasa Jepang, kayak arigatou gozaimasu dan ohayo gozaimasu. Gua udah nggak sabar buat ke Jepang. Gua udah nyiapin itinerary lengkap, mulai dari tempat wisata, kuliner, sampai tempat belanja oleh-oleh, kata Tony dengan penuh semangat. Dia bahkan udah beli koper baru dan kamera DSLR buat mengabadikan momen-momen liburannya di Jepang. Tapi, seperti biasa, namanya juga Tony, selalu ada aja dramanya. H3 sebelum keberangkatan, Tony panik bukan main. Dia baru sadar kalau paspornya kedaluarsa. Gimana nih, gue lupa ngecek masa berlaku paspor, padahal tiket pesawat dan hotel udah di-booking semua, kata Tony dengan panik. Kita yang dengerin cerita Tony cuma bisa geleng-geleng kepala. Tony, udah tahu mau liburan ke luar negeri, kok ya bisa lupa ngecek paspor sih? Tanya salah satu teman kantor gue. Ya, abisnya gue terlalu excited sih, nyiapin itinerary sama beli oleh-oleh, jawab Tony dengan muka memelas. Akhirnya dengan bantuan teman-teman kantor, Tony buru-buru ngurus paspor baru. Dia sampai rela antre dari subuh di kantor imigrasi dan bayar biaya percepatan. Untungnya, paspor baru Tony selesai tepat waktu sebelum hari keberangkatan. Oke guys, tibalah saatnya kita ngebahas tentang acara puncak dari semua kekacauan akhir tahun di kantor, yaitu pesta akhir tahun. Setelah melalui berbagai drama dan kekacauan, mulai dari to-do list yang gak realistis, ide pesta durian yang out of the box, laporan anggaran yang kacau balau, resolusi tahun baru yang absurd, sampai rencana liburan yang gagal total, akhirnya kita sampai juga di penghujung tahun. Pesta akhir tahun kali ini diadakan di sebuah restoran mewah di pusat kota. Dress code-nya bebas, asalkan rapi dan sopan. Tema pestanya, malam penghargaan karyawan. Jadi nanti bakal ada acara bagi-bagi hadiah buat karyawan-karyawan berprestasi. Dan kalian tahu siapa yang paling semangat buat datang ke pesta ini? Yep, Tony. Gue udah gak sabar buat datang ke pesta akhir tahun. Gue denger-denger, hadiahnya iPhone terbaru sama tiket liburan ke Bali loh. Kata Tony dengan mata berbinar-binar. Tony, mimpi boleh tinggi, tapi ya lihat-lihat realita dong. Emang lo yakin bakal dapat hadiah? Tanya salah satu teman kantor gue. Ya, siapa tahu aja gue beruntung kan? Namanya juga berharap, jawab Tony dengan santai. Dan tibalah saatnya pesta akhir tahun dimulai. Semua karyawan udah pada rapi dengan pakaian terbaik mereka. Acara pembukaan diisi dengan sambutan-sambutan dari bos dan beberapa petinggi perusahaan.
Setelah itu, dilanjutkan dengan makan malam bersama. Nah, disinilah kekacauan dimulai. Waktu makanan dihidangkan, ternyata makanannya salah semua. Bukannya makanan mewah yang dipesan, yang datang malah nasi kotak isi ayam goreng, tempe orek, sama sayur sop. Waduh, kok bisa gini sih? Tanya salah satu teman kantor gue dengan heran. Kayaknya ada miskomunikasi deh sama pihak restorannya, jawab teman yang lain. Kita semua langsung panik. Gimana nggak panik, coba? Ini kan pesta akhir tahun di restoran mewah. Masa makanannya nasi kotak? Mau ditaruh di mana muka kita? Tapi, namanya juga karyawan-karyawan kreatif. Kita nggak kehabisan akal. Itulah tadi kekacauan lucu dan harapan besar dalam persiapan akhir tahun di kantor, versi Tony. Gimana? Relate banget kan sama kehidupan kita sebagai karyawan kantoran? Mulai dari target yang gak realistis, ide-ide gila yang kadang disetujui bos, sampai drama-drama receh yang bikin ngakak. Tapi, di balik semua kekacauan itu, ada satu hal penting yang bisa kita petik, yaitu semangat kebersamaan. Ya, meskipun kadang-kadang kita suka sebel sama tingkah laku Tony, tapi kita tetap solid sebagai tim. Kita saling support, saling membantu, dan saling menghibur. Karena pada akhirnya, kita adalah keluarga. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk video lucu lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.